Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Senin Legi ya, dimanapun Anda berada. Ya, kalau Anda itu mimpi aneh-aneh, itu adalah interaksi dengan makhluk halus ya. Bisa jadi petunjuk ya, juga ndak harus kamu turuti gitu loh. Misalnya suruh ambil pusaka, suruh ambil mas-masan, itu ndak perlu kamu turuti gitu. Kalau Anda turuti, lama-lama jadi dukun. Misalnya Anda suruh ambil pusaka, oh di bawah pohon beringin itu ada pusaka keris Om Yang Jimbe. Terus kamu datang, terus kamu ambil. Ya, kamu datang terus kamu ambil. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, waduh, mimpiku jadi kenyataan. Aku mimpi keris, ternyata ada keris. Wes akhirnya membanggakan diri. Akhirnya lama-lama jadi dukun. Interaksi, asik Anda di dalam dunia makhluk halus. Dukun-dukun itu kan seperti itu. Ya mereka itu asik di dunia tipu-tipu gitu. Ya ditipu makhluk halus ndak kroso gitu. Loh ya, dikasih kesaktian seperti itu sudah nggak kroso. Ya, coba Anda lihat ya, banyak tuh di YouTube itu tarik pusaka itu. Akhirnya apa penggaweannya main narik pusaka tok wis. Ndak logis sing diomongno mek demit tok gitu loh ya. Hidup kita itu bukan ngurusi demit. Hidup kita ini agar terhindar dari gangguan demit gitu loh ya. Wong kita itu ndak diganggu demit ya, diganggu hawa nafsu kita itu saja kita ini amburadul gitu. Apa meneh sik diganggu demit wis tambah ndak karu-karuan, tambah kacau gitu. Nah, kesadaran diri semacam inilah pentingnya untuk teman-teman itu miliki gitu ya. Kalau Anda sadar seperti itu ya, luar biasa gitu. Ya, mimpi itu hanya sebatas petunjuk saja gitu loh. Ya, untuk apakah Anda mau melakukan atau tidak. Ketika itu kamu lakukan misalnya suruh ambil pusaka di situ. Itu jangan kamu hanya sebatas ambil pusaka terus punya pusaka. Kamu tidak mikir 1 tahun ke depan ketika kamu memiliki pusaka gitu loh ya. Jadi sudut pandang kita ya itu jangan cekak ya teman-teman ya. Paham ya? Jangan cekak ya teman-teman. Ya, apapun itu ya, tidak hanya soal mimpi ya, soal aktivitas kita gitu ya. Ya, misalnya kamu berhasil di sebuah pekerjaan, kamu dodolan mie ayam misalkan. Jangan hanya sebatas mie ayam saja. Kamu harus punya plan A, plan B, plan C, plan D gitu. Sehingga pikiranmu itu ya enggak nyantai gitu. Pikiranmu itu kamu peres terus. Itu lahiriahnya seperti itu. Batiniahnya pun juga sama. Batinmu itu pikiran terus. Ya. Kawin apa? Kawin ngaji, kawin sembahyang, kawin ibadah, kawin poso, kawin zikir, kawin wiritan gitu. Itu ya. Sehingga ketika kamu menjelang tidur itu teksek wis, enggak ngimpi macam-macam. Kalaupun ada mimpi berarti itu petunjuk. Apakah kamu harus berbuat atau tidak itu loh ya. Kita punya dimensi pikiran dan dimensi batin. Ya, yang untuk memfilter mimpi itu gitu. Oh saya sering teman-teman waktu dulu itu waktu masih pembersihan kena sihir ya. Oh itu mimpi-mimpi semacam itu sering kan teman-teman ya. Saya disuruh ke kemana itu Sendang Derajat ya. Di Ngeliep, tahu Ngeliep ya, Pantai Selatan. Sendangnya Pak Karno ya, Sendang Derajat. Dapat panggilan ke sana ya. Saya dapat panggilan ke sana. Teman saya ya, saya tanya, Sendang Derajat itu di Indi ya. Di Ngeliep ae tak terno jadi gitu. Ora sing keterno ndak wis aku. Ndak saya parani gitu. Ya, ada juga ya, tiba-tiba ada sebuah pusaka di belakang rumah. Ndak ada ya. Ya bilang, kenapa kodamnya ya? Bukan pusakanya, kodamnya. Pusakanya kelihatan berdiri, muter. Ya. Pengen ikut gitu loh ya. Jadi punya mbah saya zaman dahulu. Ya. Lah itu. Ya. Saya bilang ini. Wes, aku kebon jin.
Ya. Saya berpikir gini loh, ini membersihkan sihir telu santet tak mari-mari yo. Ate ketambahan jin maneh lah wis tambah bek jin ya. Sudah kamu di situ saja. Ya, kalau saya butuh tak panggil, kamu datang siap enggak? Siap. Loh itu loh teman-teman. Terus kamu di sini saja, enggak perlu ikut sama aku. Itu sering terjadi. Tidak hanya dalam mimpi ya, ketika kamu terbiasa menjalani spiritual ya, zikir, wirid, puasa itu ya, itu fenomena semacam itu akan menjadi makanan sehari-hari. Tapi kalau kamu terjebak di situ asik wis. Ayo, gak mikir dunia lu yo, karena asik memang itu ya. Makanya jangan sampai terjebak di dimensi itu. Ya, saya hampir terjebak di dimensi itu, masih teman-teman. Lu wis praktek ya, misalnya ya, saya uji coba menggunakan pusaka. Coba ya, kamu deteksi di mana di sini tempat-tempat yang ada energi negatif. Itu pusaka itu langsung menarik saya. Oh ini di sini. Bisa seperti itu. Lama-lama ya tadi dukun ya seperti itu ya. Asik teman-teman ya, asik di dunia itu gitu loh. Asik memang. Loh ya. Ya. Apalagi kalau Anda raga sukma misalnya pengin dolen ya nong tidar. Ya, pengin dolen nong Alas Purwo. Enggak perlu kita ke Alas Purwonya. Cukup di sini kita bisa ke sana gitu. Ya. Loh iya gitu. Itu sering terjadi ketika kamu terbiasa. Tapi jangan terjebak di situ karena itu adalah ujian yang paling berat di muka bumi. Ujian yang paling berat yang diberikan Tuhan di muka bumi ini ya adalah ujian yang diberikan kepada seseorang yang dalam proses suluk, proses perjalanan spiritual menuju Tuhan. Itu pasti kamu akan ketemu dengan keramat. Banyak sekali-kali ada YouTube itu yang terjebak di situ. Dulunya ahli zikir, ahli wirid ya. Akhirnya terjebak di situ. Nanti turun lagi terjebak di wanita, bojone loro, bojone telu. Terjebak lagi nanti di harta, mudun derajat. Ya harusnya keramat tadi ya, karomah itu terus dia. Nah, sehingga ketemu dengan mati sakjroning urip. Nah itu teman-teman. Sering saya misalnya datang ke sebuah pemakaman gitu ya, ziarah kubur. Nah itu sing nawani pusaka itu ya wakeh teman-teman ya. Ya misalnya saya ziarah ke tempat pemakaman umum, ya, itu kewetok ya, pusaka-pusaka itu kewetok. Ya, sing nawani itu ya. Ya jin, ya kodam-kodamnya. Ya, tapi kayak apa? Kayak apa? Ya pernah terjebak itu pernah gitu loh ya. Ketika saya ziarah, teko itu kodamnya nogo. Ketika kodamnya nogo, tak sumeti ya, tak pakani dupo ya. Dupo semacam ini. Tak pakani dupo. Ini sampel ya teman-teman ya. Ini dikirimi seller ya, di TikTok saya jualan ini ya. Tapi tidak punya ya, cuma satu ini saja ya. Yang jualan ya tokonya. Saya hanya buatkan video. Ya. Tak sumeti dupo ya. Dia maksa ikut saya. Terus yopo aku melok sampean ya. Wis ta lah ndek kene wis ono kancane kan ada dua ya. Yang satu itu pengasihan ya. Kodamnya untuk pengasihan. Jos ya. Yang satu tumbak. Yang satu itu kembang wijaya kusuma. Tusuk kundi ya. Jadi ada dua makam di situ. Ya, dua-duanya melok, pokoknya sing ulo iki melok iku melok pisan. Ya. Saya coba ya, saya sampai rumah tak bakarnya, tak bongi dupo. Ya. Ular naga sing enggak kerumat itu pecah-pecah. Ya. Jadi nogo itu seperti kecelup ya. Kecelup lendut terus kepanasan. Terus tak bakari dupa, itu meletek-meletek. Engko wilap sopan gincak-gincak ini. Waduh. Dia mau ikut dengan saya. Saya bilang gini, sudah enggak usah ikut ya. Ya. Saya cuma minta tolong ya. Tolong jaga rumah ini. Rumah ini ya.
jaga rumah ini enggak, waktu itu tak tinggal ya, hampir 10 tahun. Tolong jaga rumah ini. Kalau ada yang ganggu, sudah tampakkan wujudmu yang paling menyeramkan. Ya tapi kalau ndak ganggu ya ndak usah dinampakkan. Nampak gak apa-apa, tapi sing ganteng ngono. Saya seperti itu ya. Ya. Tapi lek nyerang ya sudah, habisi saja itu. Waktu itu emosi saya itu. Dia melok wis sembarang, wis pokoknya melok siap tempur pokoknya. Itu teman-teman ya. Lagi lek diladeni wis. Ndak cukup itu ya teman-teman ya. Saya di posisi itu ya, terus ya ular itu ya. Itu pusaka ya, tumbak ya. Tumbak Korowala. Ada lagi ya, yang datang ya, kodamnya tongkat. Yang satu ini tongkat. Ya. Saya belum keluar dari area pemakaman itu. Dia bilang, loh aku ndak disambangi loh. Itu teman-teman. Nah kan seperti itu ketika kita ini terbiasa zikir puasa, masuk dunia gaib itu koyo ndak kroso ya. Loh, ya. Jadi teman-teman sekali lagi ya, kita harus punya benteng ya. Bentengnya apa? Iling dan waspada ya. Tetap kita harus berada di jalan Tuhan. Ya nanti menyesal ya. Waktu habis untuk itu ya. Loh ya teman-teman ya. Jadi pusaka itu sebenarnya tidak perlu narik gitu ya, tidak perlu narik. Kalau kamu katakanlah terbiasa zikir, wirid, puasa, itu punya daya magnet ya. Mereka yang akan nyamperin kamu. Loh ya. Buktinya saya punya pusaka itu satu itu. Nah itu ya. Wes pokoknya ini gawon mas, ini titipan ini. Ini titipan mas ya. Titipan sopo gitu. Saya ketemu dengan seseorang ya. Pertama baru ketemu itu, ini kok ada apa kodamnya ini kok nyeliwer nono. Saya kontak batin dengan kodamnya. Kamu siapa? Kenapa kamu kok manggil ibu teh? Ya. Saya pingin melok sampean jadi. Lah kamu di mana sekarang gitu? Saya ada di Tumbak. Ya. Di teman Anda itu yang baru kenal itu. Saya iseng ya, saya iseng-iseng. Ya. Saya tanyakan, kamu punya tombak dengan ciri-ciri semacam ini? Langsung enggak pakai kata-kata, dia pulang. Ambil tombak dikasihkan saya. Loh, teman-teman. Wes mas, aku kebebanan ya. Saya kebebanan dengan tombak ini. Ya, sama guru saya. Pokok ada ciri-ciri seperti sampean. Wes kayak ndak usah ngomong. Ndak usah kencang jadi. Itu teman-teman. Lah itulah teman-teman ya. Jadi kita itu ndak perlu apa ya, narik-narik itu ndak perlu ya. Ya. Kalau Anda terbiasa kayak gitu, itu akan moro dengan sendirinya. Tujuan moro itu tadi apa ya? Untuk menguji Anda. Ya. Ya. Satu untuk menguji Anda. Ya, Tuhan itu menguji lewat itu. Kemampuan metafisik itu. Kayak misalnya saya ngelakoni ilmu misalkan ya. Ngelakoni Asma Sungai Raja misalkan. Ya. Sama Asma Suryani ya. Pernah saya ngelakoni itu. Saya ngelakoni itu Asma Suryani. Ya dom itu tak coblos nong ini bengkong dom ini. Saya sampai wedi dewi gitu ya. Bukan wedi ya, takut sombongnya muncul gitu. Ya untung sih sadar gitu. Ndak sadar harus gawat. Jadi pendekar susu nih. Ya, terus juga Asma Sungai Raja. Ya. Ini tak tirakati yo hampir 1 tahun ya Asma Sungai Raja. Gandeng sama Asma Singaraja. Asma Singaraja ini tambah lama, hampir 4 tahun tak tirakati. Bendino tak wirid, ping sewu tak pasani barang. Ya, sampai muncul ya. Ya. Singoy kau bedil. Ya. Lah muncul itu bukan muncul di depan saya ini, ya. Muncul langsung mlebu nang awakku ya. Apa ya ndak? Nah di situ saya merasakan tubuh saya itu membesar seperti raksasa. Dan musuh-musuh yang menyihir saya itu kelihatan. Nah itu. Ya.
Dia komunikasi, siap untuk menghancurkan. Ya. Saya mikir-mikir lagi, di situ saya sadar, kalau saya hancurkan, apa bedanya saya dengan pelaku sihir? Akhirnya tak hentikan ya, amalan itu. Asma Singaraja, doanya pendek, Allahumma ja'alni asadan kabiro. Sama juga Asma Sungai Raja, inna kuwati naga banata kita banata. Ya, ini bisa untuk ajian serat jiwa. Ya, ketika saya mirip itu ya, Asma Sungai Raja, ya, itu saya proyeksikan laut pantai selatan itu, ombak itu tak hirup itu masuk semua gitu loh. Ya. Gelombangnya itu masuk semua, energinya seperti itu. Ya. Di situ saya berhenti gitu, karena takut ya. Saya berhenti itu ini. Lah ini kalau misalkan kehidupan seseorang ya disedot kayak gini, apa ya ndak mati kering ya. Nah, itulah teman-teman. Ya. Pernah tak alami, pernah tak lakoni. Gitu. Asma Singaraja, Asma Sungai Raja, tingkat 1 sampai tingkat 5 itu sudah tak lakoni semua. Ya. Ya itu tadi, ya efeknya ketika kita menjalankan laku-laku keilmuan tadi, puasa-puasa tadi, ya wis. Ya, barang-barang pusaka-pusaka itu ya nemplek apa ya. Loh iya. Ya ada plusnya, ada minusnya ya. Tergantung kita bagaimana kita mengendalikan. Ya, yang paling penting itu adalah kita itu bisa selamat dunia dan akhirat itu. Itu yang paling penting, rezeki lancar. Ya, sehat gitu. Tujuan saya dulu itu cuma sehat. Bagaimana saya supaya bisa sehat, bisa beraktivitas. Karena sihir itu cuma satu pilihannya. Kalau kamu tidak mati, kamu sembuh. Itu saja. Iya. Kalau kamu tidak mati, itu sembuh. Ya, karena pelaku sihir itu, ya. Kalau pelaku sihir itu, ya, tujuannya menghancurkan secara totalitas, ya. Pikirannya dihancurkan, ya, kesehatannya dihancurkan, ya, pokoknya dihancurkan, ekonominya dihancurkan. Alhamdulillah ya, sedikit-sedikit sudah membaik. Ya itu tadi teman-teman. Ya mungkin ya kalau saya melihat itu ya sudah banyak yang meninggal dunia ya, dukun-dukun sihirnya, karena orang melakukan sihir itu ndak cukup satu gitu loh ya. Dukunnya ndak cukup satu ya. Misalnya kamu berobat sakit mata ke dokter A ndak sembuh, cari dokter B, dokter B nggak sembuh, sampai sembuh, pasti seperti itu. Bila begitu pula orang punya niat jahat ya, ingin menghancurkan hidup pun dengan sihir, ya seperti itu. Ya. Makanya ketika orang itu sihir itu bisa masuk, ya itu tadi. Ya mesti ekonominya hancur, kesehatannya hancur, pokoknya hancur kabeh. Ujung-ujungnya kalau tidak sembuh ya mati. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Demikian ya. Teman-teman ya, jadi ngelantur kemana-mana ya. Tapi yo intinya seperti itu ya. Jadi mimpi ya, petunjuk mimpi itu bisa jadi petunjuk ya. Ketika kamu bisa membaca mimpi tersebut ya. Nah, untuk bisa membaca mimpi itu dengan jernih, perbanyak zikir, perbanyak puasa. Loh ya teman-teman. Demikian, ini sudah mau maghrib ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Agak telat-telat ya posting video ya. Ini 9 hari enggak posting video panjang. Karena waktunya saat ini sudah enggak nutut ya teman-teman ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.